Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Stock Request per tanggal 27 Januari 2023 ya, teman-teman. Nah, seperti biasa di Stock Request kali ini kita membahas 3 saham utama ya, pilihan dari teman-teman semuanya. Dan tentunya dari 3 saham tadi pasti akan ada yang menarik untuk kita tradingkan ya. Nah, saham pilihannya adalah saham Gia, Aces, dan juga saham BBTN. Nah, kira-kira di antara 3 tadi mana sih yang menarik ya? Nanti kita akan bahas bareng ya. Oke, tapi sebelum itu aku mau sedikit singgung ya, congrats bagi teman-teman yang rutin ikutan menu sore yang dijadikan watchlist oleh aku sendiri ya. Ini per Kamis kemarin ya, jadi kita kasih watchlist per tanggal 26 Januari. Dilihat oleh 492 orang dan tiga-tiganya ini berhasil hit profit ya teman-teman ya. NICL-nya naik 3,68%, Elite naiknya ke titik tertinggi 6,56%, dan Wine plus 3,47%. Jadi untuk target menu sore kita memang biasanya itu paling ya 2% lah ya minimal. Kalau misalkan dikasih lebih ya itu bonus ya. Again, di sini tidak ada pom-pom, jadi kalau misalkan lot tipis kita akan info dan tidak ada memihak ke satu saham tertentu. Jadi buat teman-teman yang mau join silahkan, dan sifatnya ini free ya untuk bagi-bagi cuan ke teman-teman semuanya supaya kita bisa bagi berkat juga ke orang-orang yang memang membutuhkan di luar sana. Oke, nanti linknya akan aku put di deskripsi di YouTube ya. Oke, langsung aja kita bahas terkait IHSG dulu kali ya. IHSG minggu ini bergerak cukup bagus ya, di mana salah satu motornya adalah banking dari saham big banks ya. Jadi dua laporan keuangan yang sebelumnya keluar yaitu BBNI dan BBCA itu membuat foreign kembali masuk ke IHSG kita ya. Dan ini sekedar ini juga ya insight teman-teman bahwa ada dua saham banking big caps yang memang laporan keuangannya belum keluar, yaitu adalah saham BBRI ya, dan juga kedua saham BMRI ya. Kalau misalkan teman-teman lihat dari sisi foreign-nya, untuk BBNI dan BBCA ya, pertama kita bahas dulu BBCA ya. Untuk BBCA ini net foreign outflow-nya konsisten ya dari 10 Januari atau minggu kedua Januari ya hingga ke minggu ketiga Januari ini terus jadi foreign outflow. Tapi ketika laporan keuangannya kembali bagus ya, foreign kembali optimis, tiba-tiba inflow-nya masuk besar banget ya di 2 hari ini. Dan kemudian BBNI juga sama ya. BBNI juga inflow terbesarnya adalah di 3 hari. Ya, 3 hari belakangan. Ya, laporan keuangan itu rilis di tanggal 26. Ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman lihat BMRI dan BBRI ya, di mana dua saham ini masih memang dilego oleh foreign ya. Terus terjadi net foreign outflow. Tapi bisa jadi minggu depan kalau misalkan memang laporan keuangannya rilis ya, ini bisa jadi kembali kasusnya seperti BBNI dan juga BBCA. Ya. Jadi teman-teman tinggal pilih nih. Dari dua saham tadi mana yang menarik. Secara pattern gitu ya, ini juga membentuk pattern ya, kurang lebih kayak cup and handle kecil untuk BMRI, dan untuk BBRI juga kurang lebih kayak double bottom ya. Jadi kurang lebih mirip-mirip patternnya, jadi teman-teman pilih aja yang teman-teman memang pede gitu. Oke, itu sedikit insight bagi teman-teman semuanya ya. Nah, IHSG sekarang kurang lebih sedang berada di ujung ya, lagi di resisten juga, kurang lebih breakout tipis-tipis ya, cuma belum bisa kita bilang berhasil breakout 100% karena masih ada di area exponential moving average 200 ya. Jadi, dan candlestick closing-nya juga nggak gitu bagus. Jadi kita harus masih lihat Senin perkembangannya seperti apa. Cuma overall di bulan Januari ini, IHSG kita mulai menuju ke arah tren positif ya, di mana sudah naik 0,70% gitu. Oke, semoga minggu depan IHSG masih terus melanjutkan kenaikannya sehingga kita bisa cuan lagi lah ya dari saham-saham lain. Oke, langsung aja kita bahas ya. Sedikit info juga, ini market mover kita per hari Jumat kemarin. Mostly memang di saham banking, kedua properti dan juga konstruksi ya. Kemungkinan besar sih properti dan konstruksi ini baru akan aku bahas di stock request selanjutnya ya, mungkin di hari Senin. Oke, langsung aja kita bahas saham-sahamnya. Yang pertama aku akan bahas saham Aces ya, atau S Hardware. Oke, kalau teman-teman lihat saham S Hardware ini sudah mulai good, dia di mana sebulan ini ya volumenya sudah mulai meningkat cukup tajam. Ya, volume sudah meningkat cukup tajam. Ya, kalau teman-teman ukur dengan trendline pun ini sudah breakout ya. Ini sudah breakout per hari Jumat kemarin ya, di mana dia berhasil berada di atas trendline-nya. Oke, kalau misalnya kita tarik broker summary dari tanggal 20 Januari pun
ya. Dari tanggal 20 Januari untuk saham ACES ya, ini mulai ada tanda-tanda inflow ya, mulai ada tanda-tanda inflow ya, meskipun memang belum terlalu banyak ya. Jadi masih sedikit ada distribusinya ya. Cuma dari sisi top 5-nya ini akumulasi ya. Kalau teman-teman lihat AIZP, GRXMG, average mereka kurang lebih di 470 sampai 510. Ya, yang paling gede itu di AI, di average-nya di 510 ya. Jadi menurutku ACES ini bisa dijadikan pilihan juga ya. Tapi kan ini dekat resist emang masih boleh buy ya. Menurutku masih fine-fine aja karena dia sudah breakout trend line-nya dan ini volume tinggi juga. Jadi kita bisa spek buy before breakout dari double bottom-nya. Ya. Karena menurutku ada inflow, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia sudah breakout trend atasnya dan juga volumenya besar. Gitu ya. Jadi menurutku S hardware ini bisa menjadikan pilihan minggu depan ya. Untuk stop loss teman-teman bisa put di sini ya, mungkin stop loss akhir di sekitar 400 ini di 444 ya. Kemudian next TP area mungkin teman-teman bisa put di sekitar 570 ya. Kalau misalnya ini berhasil breakout ya, maka kurang lebih target pattern-nya ya akan nyentuh di sekitar area 600. Ya 600 sampai 610 lah. Oke. Coba akan kita buat plan-nya ya. Kalau misalkan teman-teman buy di area segini sebenarnya area yang good to buy gak sih? Harga sekarang 496, supportnya 444 ya. Next TP area di sekitar area 570. Ya 570 dan next-nya di sekitar area 630 ya. Oke, jadi kurang lebih ini trade plan untuk ACES ya, dimana risk dan rewardnya masih 1:1,5 ya, bahkan bisa nyentuh 1:2 kalau misalkan dia hit resistance 2. Jadi menurutku sih opportunity-nya cukup bagus ya di saham S Hardware. Oke. Kemudian next, ini juga banyak yang nanya saham GIA gimana ya, saham GIA. Nah, ini overall kalau aku lihat sudah mulai ketahan ya di area harga 100. Ya, dimana dia sudah tidak membentuk lagi lower low. Ya teman-teman ya. Kemarin sempat menyentuh jebol dari 94, cuma akhirnya dia closing di atas 100 kalau nggak salah di sini. Ya closing pas di area harga 100. Oke. Jadi menurutku kalau teman-teman mau coba buy silahkan karena ini low risk trade ya, dimana risikonya mentok-mentok ya paling 5% ya dari 105 ke area 100. Next TP-nya di mana ya? Kalau misalkan teman-teman dikasih ya kalau misalnya ada chance ya mungkin nutup gap ya itu bisa jadi. Cuma ya kita nggak usah muluk-muluk lah ya. Paling ya mungkin di sekitar resisten dulu lah. 110 dulu lah. Ya jadi risk dan rewardnya masih 1:1 nih. Ya dimana 110 resisten dan 100 support. Oke, kita nggak akan buat detail trade plan-nya. Overall GIA masih ada distribusi minggu ini. Ya. Dari tanggal 23 hingga saat ini masih big distribution. Dimana IU, BQ, CC masih terus exit. Karena memang kita tahu ya kontroversialnya saham ini banyak banget pihak yang nyangkut di atas ya, termasuk salah satu konglomerasi di mana dia nyangkut di atas juga. Jadi menurutku sih akan agak susah gitu ya untuk dia naik ke atas ya, meskipun kalau memang dia dikasih naik ya, naiknya akan terbatas ya, akan dibatasi dan dilimit karena memang ketika dia naik dikit ya ada yang buang, naik dikit ada yang buang. Kalau lebih kayak gitu karena kasusnya adalah ya banyak yang nyangkut di atas gitu. Oke. Terakhir adalah saham BBTN ya. Nah oke, untuk saham BBTN sendiri kurang lebih mirip dengan S Hardware ya, dimana pergerakannya ini mulai menarik. Dia kurang lebih membentuk pattern double bottom juga ya. Di sini ada left-nya, di sini ada right-nya. Oke, dan sekarang lagi on resist. Ya, secara tren juga ini sudah mulai patah ya. Cuma memang patahnya ini sudah dari tanggal 25 kemarin ya. Jadi untuk BBTN mungkin minusnya adalah dia agak sedikit jauh dengan area supportnya. Kalau bisa kita put support ya mungkin di sini ya 1300. Kalau misalkan teman-teman mau coba. Nah, kalau misalkan kalau kita tarik gitu ya dari tanggal 12 Januari hingga saat ini, BBTN ini bandar homologi lebih bagus dibandingkan S Hardware. Ya.
Dimana dia mulai big akum dengan average di 1330 sampai 1350 ya, top 3-nya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba buy ya, spekulasi buy menurutku boleh ya, dengan menetapkan level stop loss akhir di 1300. Oke. Next target mungkin teman-teman bisa put di sekitar area sini ya, di sekitar 1500. Oke. Nah, kita akan coba buat trading plan-nya apakah menarik atau tidak. 1400 ya. Oh, masih 1:1 ya, karena 100:100, jadi risk dari rute 1:1. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba buy, silahkan. Nah, menurutku akan menjadi menarik kalau misalkan BBTN ini dikasih pullback ke sini. Ya, karena tentunya dengan seperti ini ya, risk dan reward-nya ini akan sangat-sangat menarik. Kalau misalkan deket-deket 1320 aja, teman-teman bisa coba untuk cicil beli. Ya, kita buyback. Kalau misalnya kita beli di 1320, ya risknya 1,5%, rewardnya 13% gitu. Oke. Kemudian ya itu aja sih paling ya untuk 3 sahamnya. Dan mulai sekedar informasi juga, mulai banyak juga perusahaan yang akan IPO ya. Jadi menurutku ini akan menjadi ladang cari duit yang lumayan menarik juga oleh beberapa pihak. So, let's see aja gimana ke depannya. Oke, paling gitu ya teman-teman terkait stock request kali ini. Jika teman-teman ada stock request lanjutan, teman-teman bisa request di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, meramaikan di grup yang ada di Telegram atau di Instagram story @kokocuan lagi. Semoga bermanfaat semuanya, dan semoga minggu depan kita bisa mendulang cuan lagi dari menu sore yang ada di free group. Oke, thank you teman-teman semuanya. Terakhir, kalau misalkan ada yang mau masuk komunitas eksklusif kita, itu silahkan. Minggu lalu kita baru TP di saham Raja ya, dimana kita buyback itu di sekitar area sini ya, di sekitar area 1020, dan kita TP di sekitar area sini 1100-an. Yang lumayan swing yang agak jangka panjang dan cuannya lumayan luber. Oke, thank you teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Semoga bermanfaat. Bye bye.